Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Maliki Sensei ID. Kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan PPG untuk mata pelajaran PPKN tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Dalam kasus Luberan Lapindo, banyak warga Porong yang kehilangan tempat tinggal dan lingkungan. Terhadap pasal yang mengatur tentang HAM, khususnya tentang A. Lingkungan hidup yang baik dan sehat, B. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan D. Jaminan perlindungan dan jaminan hukum. Jawabannya adalah A. Lingkungan hidup yang baik dan sehat. Soal berikutnya. Integrasi nasional memiliki latar belakang sejarah. Temukan dasar pertimbangan dalam memunculkan kesadaran interaksi nasional. A. Membina kerukunan antar suku dan agama dalam realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. B. Menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi sehingga terwujud pemerataan. C. Memasuki era global akan selalu melahirkan masalah bangsa-bangsa di dunia. Dan D. Membina dan mempertahankan kelangsungan hidup, persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah D. Membina dan mempertahankan kelangsungan hidup, persatuan dan kesatuan bangsa. Soal berikutnya. Suatu kompetensi dasar yang berbunyi menjelaskan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Rumuskan materi pembelajaran yang esensial dari KD tersebut. A. Menjelaskan dengan benar proses perumusan dan penetapan Pancasila. B. Komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. C. Keseriusan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Dan D. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Jawabannya adalah D. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Soal berikutnya. Integrasi nasional berperan dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia. Temukan kontribusi integrasi nasional dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia tersebut. A. Mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. B. Mempertahankan nilai-nilai kesukuan. C. Mempertahankan sikap primordialisme kedaerahan. Dan D. Mempertahankan nilai-nilai universal globalisasi. Jawabannya adalah A. Mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Kekuasaan berasal dari pemerintah pusat. 2. Hanya satu undang-undang dasar yang berlaku secara nasional. 3. Negara terbagi atas negara-negara bagian. 4. Pemerintahan pusat melakukan desentralisasi kekuasaannya. Kategorikan pernyataan yang sesuai dengan bentuk negara kesatuan. A. Pernyataan 1, 2, dan 3. B. Pernyataan 1, 2, dan 4. C. Pernyataan 3, 4, dan 1. Dan D. Pernyataan 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. Pernyataan 1. Kekuasaan berasal dari pemerintahan pusat. 2. Hanya satu undang-undang dasar yang berlaku secara nasional. Dan 4. Pemerintahan pusat melakukan desentralisasi kekuasaannya. Soal berikutnya. Pada sidang BPUPKI, Muhammad Yamin berpidato panjang lebar dengan berapi-api. Pada peristiwa ini, Yamin berpegang pada nilai A. Kemanusiaan, B. Kerakyatan, C. Ketuhanan, dan D. Kebersamaan. Jawabannya adalah C. Ketuhanan. Soal berikutnya. Pak Saiful dikatakan menerapkan pre-discovery learning dalam pembelajaran PPKN. Simpulkan bagaimana seharusnya melakukan pembelajaran. A. Memberikan kesempatan siswanya untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari dan memecahkan masalah. B. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep dengan memberikan contoh konkret. C. Memberi informasi umum dan meminta siswa untuk mencari contoh khusus dan konkret. Dan D. Meminta siswa menjelaskan definisi atas pengertian atas konsep yang akan diajarkan. Jawabannya adalah B. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep dengan memberikan contoh konkret. Soal berikutnya. Saat melaksanakan apersepsi, Pak Amir melakukan penjajagan kemampuan siswanya. Ternyata sebagian besar siswa gagal menjawab pertanyaan.
Rumuskan tindakan guru untuk mengatasi kasus tersebut. A. Memberikan lembar kerja siswa dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab siswa. B. Terus melakukan tanya jawab sampai siswa dapat menjawab. C. Memberikan tugas ke perpustakaan untuk mencari sumber lain. Dan D. Mengarahkan siswanya untuk melakukan pendalaman materi dengan diskusi kelompok. Jawabannya adalah A. Memberikan lembar kerja siswa dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab siswa. Soal berikutnya. Dalam kehidupan ketatanegaraan, konstitusi kadang tidak dipandang penting. Temukan alasan bahwa penggunaan konstitusi tidak penting dalam kehidupan ketatanegaraan. A. Barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan sejarah perjuangan para pendahulu. B. Pemberi pegangan dan pemberi batas kekuasaan negara dijalankan. C. Alat untuk melegalkan kekuasaan kelompok atau rejim dalam melanggengkan pemerintahannya. Dan D. Pedoman dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jawabannya adalah C. Alat untuk melegalkan kekuasaan kelompok atau rejim dalam melanggengkan pemerintahannya. Soal berikutnya. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat prinsip persamaan dan kewajiban bagi pemerataan kesejahteraan. Simpulkan isi cita-cita pada pokok pikiran tersebut. A. Negara berkedaulatan rakyat. B. Negara hendak mewujudkan negara persatuan. C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Dan D. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Soal berikutnya. Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai kepala pemerintahan. Temukan makna kedudukan presiden tersebut. A. Memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan undang-undang yang ditetapkan legislatif. B. Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas nasional. C. Memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan visi dan visinya sebagai presiden. Dan D. Memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jawabannya adalah A. Memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan undang-undang yang ditetapkan legislatif. Soal berikutnya. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus didasarkan pada prinsip terpadu. Artinya, A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. B. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. C. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Dan D. Penilaian berbasis pada standar, tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Jawabannya adalah C. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Soal berikutnya. Pada kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur, Komnas HAM merekomendasikan upaya penegakan HAM berupa A. Pengakuan terhadap wilayah adat. B. Penghentian operasi perkebunan kelapa sawit. C. Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Dan D. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jawabannya adalah A. Pengakuan terhadap wilayah adat. Soal berikutnya. Jika guru menghendaki agar siswa dapat membangun pengertiannya sendiri tentang konsep negara hukum, maka guru lebih tepat menggunakan strategi A. Ekspositori. B. Resitasi. C. Inquiry. Dan D. Inventory. Jawabannya adalah C. Inquiry. Soal berikutnya. Kata kerja operasional untuk tujuan pembelajaran yang terkait dengan kompetensi menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah A. Menilai. B. Mengidentifikasi. C. Menganalisis. Dan D. Menelaah. Jawabannya adalah D. Menelaah. Soal berikutnya. Kehadiran agama bisa dipandang sebagai faktor disintegrasi bangsa Indonesia yang beragam. Jika masyarakat memiliki sikap bahwa A. Perlunya membangun sikap empati antar umat beragama.
B. Setiap agama selalu mengajarkan pada kebaikan. C. Setiap pemeluk agama tidak bersikap fanatik yang berlebihan. Dan D. Setiap agama pada dasarnya adalah sama. Jawabannya adalah D. Setiap agama pada dasarnya adalah sama. Soal berikutnya. Di bawah ini yang termasuk dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah A. Penyuluhan hukum, B. Pendidikan dan latihan hukum, C. Pembekalan hukum, dan D. Pembelaan hukum. Jawabannya adalah A. Penyuluhan hukum. Soal berikutnya. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah A. Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, B. Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan, C. Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum, dan D. Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawabannya adalah D. Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal berikutnya. Keberagaman masyarakat akan kehilangan jati dirinya jika masyarakat Indonesia selalu A. Konflik, B. Toleransi, C. Kooperatif, dan D. Empati. Jawabannya adalah A. Konflik. Soal berikutnya. Sebagai warga negara yang baik, sikap kita terhadap keberagaman budaya atau kultur diversity adalah A. Membiarkan saja karena tidak ada pengaruhnya dalam hidup kita. B. Memandang bahwa keberagaman yang ada adalah bentuk kekayaan budaya bangsa Indonesia. C. Berupaya terus-menerus untuk menyeragamkan budaya yang ada. D. Mewaspadai setiap bentuk perbedaan karena membahayakan persatuan bangsa. Jawabannya adalah B. Memandang bahwa keberagaman yang ada adalah bentuk kekayaan budaya bangsa Indonesia. Soal berikutnya. Guru tidak akan menggunakan strategi ekspositori dalam pembelajaran PKN. Manakala A. Materinya banyak, B. Fasilitas belajar tidak memadai, C. Waktunya sempit, dan D. Ingin siswanya menemukan sendiri jawaban atas permasalahan. Jawabannya adalah D. Ingin siswanya menemukan sendiri jawaban atas permasalahan. Soal berikutnya. Penerapan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk A. Tidak memaksakan kehendak dan keinginan kepada orang lain, B. Menuntut kebebasan bagi diri sendiri melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, C. Tidak memberikan kebebasan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, D. Memberikan kebebasan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan. Jawabannya adalah A. Tidak memaksakan kehendak dan keinginan kepada orang lain. Soal berikutnya. Ketetapan MPR yang dimaksudkan dalam tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah A. Ketetapan MPR baru yang akan ditetapkan kemudian, B. Semua ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang ada, C. Ketetapan MPR yang ditetapkan setelah masa reformasi, dan D. Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Jawabannya adalah D. Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Soal berikutnya. Konflik sosial dalam keberagaman masyarakat Indonesia perlu dikendalikan dengan mekanisme katup penyelamat atau safety valve, yaitu memberikan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan struktur yang bertujuan untuk A. Memenangkan satu pihak tanpa mengalahkan pihak lain, B. Solusi sama-sama menang dan sama-sama kalah, C. Menetralkan ketegangan karena pertentangan, dan D. Menghilangkan kerawanan konflik. Jawabannya adalah C. Menetralkan ketegangan karena pertentangan. Soal berikutnya. Nilai dan moral Pancasila termasuk ruang lingkup keilmuan PPKN dari dimensi A. Civic disposition, B. Civic knowledge, C. Civic skill, dan D. Civic responsibility. Jawabannya adalah A. Civic disposition.
Soal berikutnya. Salah satu faktor adanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia adalah adanya perbedaan. A. Latar belakang budaya dan ekonomi. B. Cita-cita nasional. C. Kondisi alam. Dan D. Cara pandang dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah C. Kondisi alam. Soal berikutnya. Dalam konteks kehidupan berbangsa yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman masyarakat seharusnya disepakati sebagai A. Sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. B. Wahana dominasi kegiatan masyarakat tradisional. C. Sarana memperkuat rasa kesukuan bangsa. Dan D. Instrumen pengembangan diskriminasi bangsa. Jawabannya adalah A. Sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Soal berikutnya. Agar peserta didik berperan serta dalam pembelajaran melalui kerjasama, saling menghargai, memiliki rasa tanggung jawab secara individu, kelompok demi keberhasilan bersama, maka strategi pembelajaran yang sesuai adalah A. Cooperative learning. B. Crossover discussion. C. Social inquiry. Dan D. Value inquiry. Jawabannya adalah A. Cooperative learning. Soal berikutnya. Guru menggunakan pendekatan saintifik dalam membentuk kompetensi, menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu kegiatan belajarnya adalah siswa secara berkelompok membuat pedoman wawancara tentang kerukunan antar umat beragama di suatu desa. Siswa tersebut melakukan kegiatan A. Mengasosiasi. B. Mengumpulkan informasi. C. Bertanya. Dan D. Mengkomunikasikan. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan informasi. Soal berikutnya. Pak Fauji menghadapi masalah tentang peserta didik yang tidak mampu memahami sistem peradilan Indonesia. Ternyata juga mengalami kesulitan dalam mempelajari sistem ekonomi Pancasila. Kesulitan belajar tersebut dapat diatasi dengan memakai A. Problem solving. B. Advanced organizer. C. Service learning. Dan D. Concept attainment. Jawabannya adalah D. Concept attainment. Soal berikutnya. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang A. Politik. B. Pemerintahan. C. Hukum. Dan D. Pertahanan dan keamanan. Jawabannya adalah B. Pemerintahan. Soal berikutnya. Gerakan sebagian kecil orang di Indonesia untuk menegakkan khilafah Islamiyah merupakan wujud dari A. Komitmen untuk melaksanakan Pancasila. B. Ancaman terhadap ideologi Pancasila. C. Pembenaran terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan D. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jawabannya adalah B. Ancaman terhadap ideologi Pancasila. Soal berikutnya. Keberagaman dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan adanya perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan sosial. Akan tetapi pada hakikatnya A. Satu bangsa Indonesia. B. Satu kehendak yang sama. C. Satu cita-cita. Dan D. Tetap satu tujuan. Jawabannya adalah A. Satu bangsa Indonesia. Soal berikutnya. Dinamika persatuan bangsa Indonesia hendaknya terbangun oleh prinsip yang dapat memperkuat jati diri. A. Ketunggalan profesi. B. Wawasan global. C. Kesamaan beragama. Dan D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. Soal berikutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus memuat referensi yang dipakai pada pembelajaran. Hal tersebut termuat dalam RPP pada komponen A. Penilaian, pembelajaran, remedial, dan pengayaan. B. Pengembangan materi pembelajaran. C. Pendekatan, model, metode, dan kegiatan pembelajaran. Dan D. Media, alat atau bahan dan sumber belajar. Jawabannya adalah D. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Soal berikutnya. Sikap menerima perbedaan usulan dasar negara nampak pada pelaksanaan sidang BPUPKI. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. Dan D. Keempat.
Jawabannya adalah A. Pertama. Soal berikutnya. Mengamalkan nilai-nilai proklamasi 17 Agustus 1945 sama halnya mengembangkan sikap bela negara Republik Indonesia dengan alasan A. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. B. Proklamasi juga meletakkan sebuah landasan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. C. Proklamasi merupakan pembuktian secara de facto bahwa negara kesatuan Republik Indonesia telah berdiri. Dan D. Proklamasi titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dari perjuangan lokal. Jawabannya adalah D. Proklamasi titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dari perjuangan lokal. Soal berikutnya. Agar penilaian sikap memenuhi kriteria penilaian, maka KD sikap spiritual pada KI 1 mata pelajaran PPKN adalah A. Berlaku untuk semua materi pokok dalam KD di KI 3 dan KI 4. B. Berlaku hanya di sebagian materi tertentu saja dalam KD di KI 1 dan KI 2. C. Berlaku untuk semua materi pokok dalam KD di KI 1 dan KI 2. Dan D. Berlaku hanya pada sebagian materi pokok saja dalam KD di KI 1 dan KI 4. Jawabannya adalah A. Berlaku untuk semua materi pokok dalam KD di KI 3 dan KI 4. Soal berikutnya. Perjuangan melalui perundingan merupakan penyelesaian persoalan yang mengutamakan A. Suara terbanyak, B. Musyawarah mufakat, C. Voting, dan D. Aklamasi. Jawabannya adalah B. Musyawarah mufakat. Soal berikutnya. Beberapa faktor yang digunakan dalam penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran PPKN SMP adalah A. Tujuan, metode, materi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. B. Tujuan, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode dan mutu teknis. C. Tujuan, kondisi siswa, proses pembelajaran, strategi dan pendekatan. Dan D. Tujuan, ketepatgunaan, keadaan siswa, ketersediaan dan mutu teknis. Jawabannya adalah D. Tujuan, ketepatgunaan, keadaan siswa, ketersediaan dan mutu teknis. Soal berikutnya. Untuk mewujudkan keadilan sosial seperti yang disebut dalam kelima Pancasila, solusi yang tepat untuk mengatasi demonstrasi buruh yang meminta kenaikan upah dan mencabut ketentuan outsourcing adalah A. Mendorong terbentuknya posisi buruh yang kuat. B. Mendukung boikot buruh terhadap perusahaan. C. Menentang demonstrasi buruh tersebut. Dan D. Memfasilitasi mediasi buruh dan pengusaha. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi mediasi buruh dan pengusaha. Soal berikutnya. Sebagai lembaga negara baru yang dibentuk pasca adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, temukan salah satu wewenang yang dimiliki MK. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. B. Memutus pembentukan dan pembubaran partai politik. C. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dan D. Memutus perselisihan tentang pemilu. Jawabannya adalah A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Soal berikutnya. Yang bukan termasuk karakteristik PTK adalah A. PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. B. PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. C. PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Dan D. PTK menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisir untuk kelas, sekolah maupun permasalahan lain. Jawabannya adalah D. PTK menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisis untuk kelas, sekolah maupun permasalahan lain. Soal berikutnya. Perumusan tujuan pembelajaran paling tidak memuat. A. Hasil belajar dan metode. B. Proses dan hasil belajar. C. Metode dan penilaian.
Dan D. Tujuan utama dan penilaian. Jawabannya adalah B. Proses dan hasil belajar. Soal berikutnya. Dalam perencanaan pembelajaran antara indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Hal tersebut merupakan prinsip dalam perencanaan pembelajaran unsur A. Relevan, B. Aktual dan kontekstual, C. Sistematis, dan D. Menyeluruh. Jawabannya adalah B. Aktual dan kontekstual. Soal berikutnya. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja DPR adalah A. Jumlah dan kualitas undang-undang yang berhasil ditetapkan, B. Banyaknya kritik yang disampaikan DPR terhadap kebijakan pemerintah, C. Pemberian dukungan DPR terhadap kebijakan pemerintah, dan D. Keharmonisan hubungan antara DPR dengan lembaga-lembaga negara lain. Jawabannya adalah A. Jumlah dan kualitas undang-undang yang berhasil ditetapkan. Soal berikutnya. Di antara tugas MK sebagai lembaga yudikatif adalah A. Menguji undang-undang atas undang-undang dasar, mengadili perselisihan hasil pemilu dan mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. B. Menguji undang-undang atas undang-undang dasar, mengadili sengketa pemilihan umum dan pembubaran partai politik. C. Menguji undang-undang dan undang-undang dasar, mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dan mengadili sengketa kewenangan lembaga negara lain. D. Menguji undang-undang atau undang-undang dasar, mengadili sengketa pemilihan umum dan sengketa kewenangan lembaga negara. Jawabannya adalah A. Menguji undang-undang atas undang-undang dasar, mengadili perselisihan hasil pemilu, dan mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Soal berikutnya. Peserta didik yang mampu mengelola perasaannya sebagai respon atas permasalahan di sekitarnya yang diwujudkan dalam sikap atau perilaku menunjukkan potensi peserta didik pada aspek A. Spiritual, B. Interpersonal, C. Emosional, dan D. Intrapersonal. Jawabannya adalah C. Emosional. Soal terakhir. Substansi hukum yang baik adalah yang A. Mengandung sanksi hukum yang berat bagi para pelanggar hukum, B. Sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, C. Sesuai dengan tuntutan dunia internasional, dan D. Mendukung penanaman modal bagi pembangunan. Jawabannya adalah A. Mengandung sanksi hukum yang berat bagi para pelanggar hukum. Demikian soal-soal uji pengetahuan mata pelajaran PKN yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.